Pemirsa, kita pernah membahas tentang efek, tentang bahayanya lintah yang bisa masuk ke bagian tubuh manusia dan juga beberapa teknik untuk pemberantasan. Tapi ada yang memanfaatkan lintah untuk hal-hal yang dianggapnya positif, yaitu dengan digigitkan secara sengaja pada manusia. Sebenarnya ada nggak sih manfaat digigit lintah itu? Apakah digigit lintah itu mempunyai efek-efek yang malah positif pada manusia? Kita coba wawancara dengan yang berikut ini yang sudah mempunyai pengalaman 31 tahun. Kalau pengobat ini kayak gitu tidak paham. Kalau saya terlalu datang kalau ngasih terserah seikhlasnya. Seikhlasnya. Udah berapa lama? Tapi dari kemarin lebih benjol lagi. Kemarin udah benjol, sekarang udah alhamdulillah udah 3 kali ini. Iya. Tapi harus rutin. Kalau misalnya awal-awal biasanya 2 hari sekali. 2 hari sekali. Oh, 2 hari sekali ke sini. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Bapak Sugeng. Pak Sugeng ya? Iya. Pak Sugeng, ini saya dapat info mengenai terapi Bapak ini udah banyak media juga yang bahas, ada blog juga tadi saya baca. Kalau sejarahnya gimana nih Pak? Kalau sejarah itu dulu memang dari orang tua. Jadi udah turun-menurun. Iya, dari orang tua. Saya pegang terapi ini sejak tahun 1991. Sampai sekarang berarti sudah 31 tahun saya menangani. 91. 91 ya. Sekarangnya 91 saya ya. Iya, oke. Lintahnya Bapak Kalau lintah itu dari peternakan sendiri. Karena lebih terjamin. Ya. Yeah. Jadi mengenai kualitas lintah lebih terjamin, kemudian keberadaan stok juga terjamin karena ternak sendiri. Jadi ini selain menerapi juga mengembangkan lintahnya ya? Iya, mengembangkan lintahnya juga. Bapak sendiri atau kayak buka cabang gitu dengan? Sendiri. Oh, jadi hanya di sini. Iya. Kalau kalau memerlukan ya ke sini. Gitu. Iya. Karena kalau mau buka cabang belum siap personilnya. Kadang-kadang kalau misalkan di sini aja nggak usah cabang. Iya. Kalau yang nangani bukan saya, kadang orangnya kurang mantep gitu. Kurang mantep ya. Iya. Jadi ini ke persoalan belum menemukan timnya lah belum iya, ya. Betul, seperti itu. Tapi ada kemungkinan buka cabang berarti ya. Ada kemungkinan mungkin kalau anak-anak saya mungkin besok. Wah, ini sifatnya berarti Iya. turun menurun ya, bukan ilmu yang diobral. Sebenarnya bisa saja, tapi untuk menjaga lah biar nggak jadi salah pakai. Iya. Betul sekali itu Pak. Kalau orang yang nggak ngerti ikut-ikutan mungkin ya kayak saya misalnya nggak tahu apa-apa kayak contohnya gitu. Karena terapi di sini itu bukan mengacu pada bisnis, Mas. Iya. Mengacu kepada menolong orang. Makanya dari sejak pertama praktek sampai sekarang itu belum pernah di sini narik tarif suruh bayar berapa, itu belum pernah. Oh gitu. Jadi cuma sekelasnya ya, seperti itu. Nah ini pemirsa ini ternyata di sini tidak tarif tapi sifatnya sukarela ya Pak ya. Sukarela ya, dikasih puluhan juta ya syukur gitu Pak ya. Yes, pokoknya di sini nggak pernah meminta berapapun tetap diterima dan disyukuri. Iya. Kalau boleh tahu Pak, ini jumlah lintahnya berarti sekarang banyak kalau gitu ya? Kalau jumlah lintahnya banyak, kalau jumlah pastinya saya nggak pernah ngitung. Nggak pernah hitung. Itu mungkin ratusan ribu. Oh, ratusan ribu? Iya, jadi saya jumlah pastinya nggak tahu, yang penting banyak itu aja. Bukan 1000 tapi ratusan ribu. Iya. Gitu, jadi itu ratusan ribu itu dikembangkan sendiri semenjak 91 itu ya? Iya, dikembangkan. Jenis yang sama istilahnya. Jenis yang sama ya, untuk menjaga kualitas. Oh iya. Mengenai jenisnya boleh ini Pak diinfo Pak? Jenisnya itu, ini jenisnya lintah purba, mirip lintah rawa. Cuma kulitnya lebih kasar. Kulitnya lebih kasar. Lebih kasar. Iya. Kalau yang di sawah-sawah di rawa itu agak halus. Iya. Agak halus, licin gitu. Iya. Jadi berbeda ya ini, spesial ya. Berbeda tapi ya sebenarnya mirip-mirip. Iya. Oke. Ya, kalau dilihat sekilas mirip, tapi kalau dipegang kelihatan ada bedanya. Apa yang membedakan pasien satu dengan yang lain Pak? Lamanya atau banyaknya lintahnya atau gimana itu? Jadi setiap pasien keluhannya itu apa? Jadi beda penyakit nanti
kita pakai lintah yang ukurannya disesuaikan. Jadi ada yang saya pakai lintah besar, ada yang pakai lintah kecil, jumlahnya juga disesuaikan. Ya jadi nggak sama ya, tergantung. Iya. Iya. Ini lamanya sebenarnya berapa lama itu? Kalau lamanya terapi itu nggak sama sih. Nggak sama. Iya. Kalau darahnya beku sekali itu bisa sampai 1 jam lebih. Iya. Tapi kalau nggak terlalu beku itu kadang nggak sampai 1 jam udah selesai. Sudah selesai. Selesainya yang ngasih tahu lintahnya. Iya, lintahnya. Kadang lepas sendiri biasanya. Oh, lepas sendiri ya. Kadang nggak lepas tapi nempel udah nggak nyedot, kelihatan lintahnya. Iya, iya. Terus periodenya, maksudnya berapa? Dia datang berapa kali tuh? Sekali selesai atau bagaimana? Tergantung penyakitnya, Mas. Tergantung penyakitnya juga. Kalau penyakitnya parah itu ya harus rutin. Tapi kalau penyakit sakit kepala biasa atau sakit gigi itu paling sekali cukup. Oh, jadi bisa ada yang sekali aja. Bisa ada yang kalau sekali. Yang ringan-ringan sekali cukup. Tapi kalau yang berat ya seperti minum obat nggak cukup sekali minum itu. Iya, iya. Oke. Berarti kita harus konsultasi intinya ya, harus konsultasi. Bagian tubuh yang digigit itu biasanya apa itu Pak Sugeng? Jadi bagian yang digigit itu tergantung penyakitnya. Balik lagi ke situ, jadi nggak ada ketentuan. Jadi ada yang langsung dipasang di titiknya, ada yang diambilnya dari saraf-sarafnya saja cukup. Iya. Oh gitu. Jadi beda orang, beda lokasi bisa. Beda. Terus ukuran lintahnya juga beda. Ukuran lintahnya juga beda ya. Tapi prinsipnya semua bagian tubuh ada kemungkinan bisa ada dimanapun gitu ya. Ada yang di leher, mungkin ada yang di pipi, mungkin apa? Sebenarnya enzim lintah masuk itu menyebar ke seluruh tubuh. Cuma titik kumpulnya darah beku itu di mana? Nah itu kita pasang lintahnya di situ. Iya, sebenarnya oke. Jadi sebenarnya dimanapun ya bermanfaat. Nah, yang digigit itu Pak Sugeng ya, itu sakit apa enggak sih sebenarnya? Jadi tergantung penyakitnya, Mas. Kalau balik ke situ. yang kental sekali, itu terasa sakit sekali digigitnya. Ada yang bilang sakit sekali. Iya. Tapi kalau enggak terlalu kental, rasanya cuma gatel-gatel. Berarti ini ada yang takut juga ya. Jangan-jangan sakit gitu ya. Memang seperti itu. Iya. Misalnya darahnya kental sekali. Pertama digigit itu nanti terasa sakit. Tapi setelah darah mulai encer itu sudah nggak sakit. Iya. Oh iya. Jadi nggak nggak sepanjang digigit. Merasakan sakit di situ enggak, paling cuma 1-2 menit. 1-2 menit ya. Jumlah gigitan gimana? Apakah sama per orang? Beda juga. Kita lihat kondisi orangnya seperti apa, nanti disesuaikan lintahnya. Iya. Ini kalau ini saya lihat kan ada yang 2, ada yang 3, berarti ada yang mungkin 10 sampai ada mungkin ya. Yang ratusan juga ada. Oh, ratusan. Ada. Iya. Jadi tidak sama ya. Tidak sama. Ya. Yang paling sedikit ada yang cuma 1 cukup. Ada yang cuma 1. Kalau misalkan cuma sakit kepala apa sakit gigi 1 lintah cukup. Iya. Oh iya. Jadi nggak bisa kita nanya orang kamu digigit berapa kali terus ikutan sama nggak bisa. Nggak bisa. Tergantung penyakitnya masing-masing. Iya. Dari segi manfaat penyakit apa aja yang kira-kira bisa diterapi dengan ini Pak ya menurut? Kalau segi manfaat itu hampir semua penyakit itu bisa. Iya. Tapi kebanyakan yang kesini itu yang komplikasi itu banyak. Komplikasi. Misalkan penyakit gula, komplikasi sama liver itu apalagi kan kena gula. Iya. Terus ketakutan konsumsi yang ada gulanya, akhirnya kekurangan gula. Terus livernya kena. Oh gitu. Nah, itu pengobatan kalau pakai obat-obatan biasa itu kesulitan. Iya. Masalahnya kalau kita ngurangin gulanya, livernya butuh gula. Iya. Kalau kita tambahkan gula, diabetesnya tambah parah. Pakai ini semuanya bisa sembuh dua-duanya. Itu mungkin continue. Kayak itu bukan jenis yang sekali aja, bukan jenis itu. Iya. Oh itu kenapa tadi disebutkan ada yang cukup sekali, ada yang jumlahnya juga ada yang banyak, ada yang sedikit gitu ya. Iya. Kalau penyakit-penyakit itu misalkan kayak gula, darah tinggi, itu masalahnya pemicunya kan nggak cuma makanan, pikiran pengaruh. Iya. Jadi walaupun kita terapi 100% udah sembuh, kalau misalkan makanan udah hati-hati, tapi kadang-kadang pikirannya agak kacau ya bisa kambuh lagi tetap. Jadi menyembuhkan sama jaga ketika sembuh itu lebih sulit jaga ketika sembuh. Supaya nggak kumat lagi. Iya. Penyakit itu
nggak hanya ngobati ya, menjaga juga gitu, harus menjaga iya. juga. Ya, contohnya kayak orang kurang olahraga, senang olahraga, begitu sehat nggak pernah olahraga. Iya, seperti itu. Oke, bagus. Tadi saya lihat juga ada Mbak yang situ, yang sebagai asisten. Iya. Pak Ugeng ini dihandle sendiri atau berapa asisten nih yang membantu nih? Itu asisten cuma bantu masang perban ketika sudah selesai. Oh gitu. Kalau proses pemasangan lintahnya saya sendiri semuanya. Oh ya. Pak Ugeng sendiri, Pak Sugeng sendiri ya. Iya iya. Oke, tadi saya lihat sih di ini Mbak itu. Iya, itu. Saya tadi mohon izin wawancara, boleh nggak suruh langsung ya? Makanya saya temui Pak Sugeng itu. Jadi ada satu asisten, tapi nah asisten perawatan lintahnya Kalau perawatan lintah saya tangani sendiri. serainnya hanya serain merban aja ya Mbak Iya. yang tadi. Iya. Ini cara nernaknya Itu prosesnya panjang. panjang ya, jadi nggak Yang cukup. jelas itu lebih sulit daripada ternak ikan. Iya, oh gitu. Iya, seperti Iya. itu. Dan ini yang sudah ini terbukti berhasil juga ya kan, sampai ya berhasil jalan dengan baik gitu ya Pak ya. 91 sampai sekarang itu berbeda dengan orang yang mendadak pintar itu beda. Iya. Ini ceritanya pasti akan beda gitu. Soalnya itu kan lebih ke penyakit yang berhubungan dengan darah atau ini dalam ya. Nah kalau penyakit gimana kalau orang misalnya kakinya kebentur batu, apakah yang luka luar itu termasuk bisa? Bisa. Bisa Kalau termasuk ya? kebentur itu biasanya kan ada memar di dalam. Iya. Biasanya kulitnya warna hitam, di dalam ada darah gumpal, itu bisa diterapi. Luka baru. Itu termasuk kategori luka baru kan yang bentur kayak gitu itu. Oke. Luka yang lama kalau misalnya diabetes itu kan kebanyakan mau diterapi takut luka. Iya. Justru setelah diterapi luka yang basah jadi kering. Oh iya begitu ya. Iya. Ya memang kadang saya pernah mendengar sih, saya bukan ahli di bidang kesehatan jadi hanya pernah mendengar kayak gitu. Luka nggak sembuh gitu, lama sembuh gitu ya. Kalau ukuran lintah itu kira-kira pada berapa sentian itu perkiraan? Ukurannya macam-macam. Mas. Macam-macam juga ya. Iya. Kalau yang istilahnya kecil-kecil 2 cm, 3 cm ada. Yang 2 cm. Iya, yang anakan. Iya, 10 anakan. cm, 20 cm ada. Sudah dilipatkan di terapi kadang itu ya. Cuma yang nggak saya pakai itu yang ukurannya udah sampai setengah meter itu nggak saya pakai. Lah, selama 50 cm itu ada ya? Itu cuma untuk ternak aja. Oh, jadi ternyata yang orang nggak pernah lihat lintah takut. Iya, makanya 50 cm itu. Sini, iya. 50 cm kaki orang dari telapak sampai apa nih? Siku ini Sampai lutut ya. sampai lutut ya. Iya. Iya itu takut lah orang, Pak. Iya, makanya nggak pernah saya pakai di sini. Nje. Oh, oke. Iya, ini mohon maaf Pak Sugeng, saya udah lama banget menghubungi Pak Sugeng, tapi teleponnya kalau telepon nggak bisa ya, kenapa itu? Karena yang lama itu udah nggak aktif. Oh ini yang terpasang ini bukan yang di media itu bukan ya? Di Facebook? Itu yang lama ya di Facebook. Oh di Facebook yang lama, pantesan ya saya gagal terus. Karena nomornya bermasalah terus ganti. Iya. Oke, memang itu sudah nggak aktif ya, yang di Facebook itu. Nggak aktif ya, Facebook, Iya, saya berkali-kali lewat sini nggak bisa ini apa mau telepon, terus akhirnya tadi saya datang aja gitu. Jadi kalau yang kebetulan nerima nomor telepon dapat dari Facebook nggak bisa hubungi, datang aja ya Pak ya. Alamatnya masih valid ya kan Pak ya. Nomornya nggak aktif tapi alamatnya masih valid gitu. Tadi mengizinkan ini apa kondisi gini boleh ditanya-tanya nih Pak? Boleh ya. Jadi atas izin Pak Sugeng kalau yang berkenan nanti saya akan sedikit tanyakan lagi terapi ya Pak ya. Iya, nanti setelah selesai diterapi boleh kan? Ya. Kalau ini masih diterapi bisa, boleh. Jangan. Oh. Masalahnya sarafnya biar lentur dulu. Iya, oke siap. Ya, Kita nggak tahu aja. Iya, kita datang telat udah sedikit orang tadi banyak banget tapi saya belum dapat izin. Ya, Nggak berani nanya-nanya gitu. Sekarang udah jamnya jam tutup. Jam tutup ya. Iya. Kalau telat. buka ya sini penuh. Alhamdulillah saya masih diterima oleh Pak Sugeng nih, padahal sebenarnya ini udah tutup gitu. Ya, monggo yang mau datang ke terapi lintah Kebumen boleh di sini biaya sukarela.
Ya, monggo ada mungkin pesan lain Pak yang buat masyarakat khalayak lain, khalayak umum. Buat khalayak umum yang mau terapi lintah di tempat saya di Kebumen, itu nggak usah takut biaya karena di sini nggak pasang tarif dan nggak pernah minta bayar berapa, hanya sukarela. Yang penting Anda bisa disembuhkan. Memang sih tadi sempat yang di luar saya sempat nanya berapa biayanya, sukarela. Memang berarti ya itulah yang disampaikan.